Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Majalis Nabawiyah malam ke-10. Masih pembahasan yang berhubungan dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat juga kisah antara Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dengan Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang masalah Na'lul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu terselesaikan masalah itu juga lewat mimpi. Saya baca saja ya. Ini saya buka kitab Dzakhairul Muhammadiyah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki halaman 157. Bainan Nabhani wa ibn Ubaidillah rawalana al-walid rahimahullah anna an-Nabhaniya qala fi an-na'lainil karimatain ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin samad fajami'ul khalqi tahta dhilalihi ladat puri Musa nudi yakhla wa ahmadu ilal arshi lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Alhasil menurut Syekh Yusuf An-Nabhani, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, beliau memakai memakai sandal yang gambarnya tersebar di mana-mana sekarang. Berarti waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di atas, semua makhluk kan di bawah Nabi. Jangankan di bawah Nabi, di bawah sandal Nabi. Nah, ini Imam Nabhani. Kalau Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf itu berfikirnya dari sisi tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijtihadnya beliau beda. Beliau melihat dari sisi ketawadhuan Nabi. Kan sayyidul mutawadhi'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'a hadza as-sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf mufti Hadramut lam yu'jibhu dhalik faradda alaihi biqaulih. Sayyid bin Ubaidillah tidak sependapat dalam hal ini. Beliau berpendapat yaquluna innal mustafa lailatas sura ila al-arshi lam yu'mar bi khal'i ni'alihi wa hadha muhal indana fi maqami man tawadhu'uhu lillah asna khilalihi. Enggak mungkin, kata Sayyid bin Ubaidillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling tinggi sifat beliau itu tawadhu. Mana mungkin malam Mi'raj beliau memakai sandal, padahal itu sedang dibuka hijab melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muskilah kan ini. Kalau enggak ada mimpi Nabi enggak terselesaikan ini. Dua-duanya alamah, dua-duanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai. Qala Sayyid Alawi walakin as-Segaf ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm wa huwa yushiru ila babis salati fin ni'al. Ini orang kalau dapat mulahadzah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengawasan ruhani dari Nabi itu enak ya. Kalau ada iskal begini, mimpi Nabi. Sayyidi Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi isyarat pakai
telunjuk tangan Nabi itu ke babus shalah fin ni'al, pembahasan tentang sholat memakai sandal. Kaget beliau. Falamma istayqadha istanbata minha anna al-musalli yunaji rabbahu wa dhalika jaiz fi halati lubsihi li ni'alihi fala mani'a min an yakuna sallallahu alaihi wasallam fi hal al-munajah kana bi ni'alihi li'anna al-hala wahid. Langsung faham beliau yang dimaksud Nabi. Oh iya ya, sholat pakai ni'al ada babnya, berarti boleh. Sedangkan sholat itu kan munajat. Hakikatus salah munajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Isra wal Mi'raj ketika dibuka hijab juga munajat. Boleh, tersadar beliau. Allah. Mulahadatun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manaman membuka muskilah yang dialami seorang allamah sekelas Sayyiduna Maulana Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Ini salah satu keajaiban mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terhitung jumlahnya ulama-ulama yang mendapatkan muskilah-muskilah ilmu syariah. Mereka temukan jawabannya ketika mereka bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yaj'aluna wa iyyakum al-ahbab min ahli al-ijtima' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaman wa fahwaniyatan wa yaqadha bifadlihi amin. Juga kejadian Syekhuna Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu itu bisa pindah sampai ke negara kita ini, Indonesia, juga bisa berru'ya nabawiyah. Jadi ceritanya begini, Al-Imamul Habr itu belajar di abahnya Habib Salim Syatiri 10 tahun. Setelah selesai belajar, beliau dipanggil oleh ayahnya Habib Ahmad. Habib Ahmad waktu itu sudah lebih dulu di Indonesia. Imam Al-Habr izin ke Habib Abdullah Syatiri, abahnya Habib Salim. Nggak boleh. Ini dari Ustadz Imam, saya dengar yang ini nih, yang cerita khilaf bainal walid wa syekh. Nggak dikasih izin karena Habib Abdullah ingin Imam Al-Habr tetap di Hadramaut. Akhirnya katanya Ustadz Imam, bingung Imam Al-Habr ini, ya tahayyar, ikut pendapat walid apa pendapat syekh. Kalau dalil-dalil sih beliau pasti tahu kan, tapi kan orang-orang suci itu begitu, tidak mau su'ul adab kepada ayah, tidak mau su'ul adab kepada guru. Akhirnya tanya ke ulama dan aulia sana. Wallahu alam siapa itu, enggak disebut sama Ustaz Imam Habib Abdullah. Akhirnya mereka menjawab, amru syekh yuqaddam. Udah diem, enggak jadi berangkat. Enggak lama itu. Enggak lama, berapa hari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya beliau memberi izin Imam Al-Habr untuk ke Indonesia
Kenapa? Li'an ini yang penting ini. Li'annal fatha la yahsulu lahu illa fi dzalikal makan. Sebab beliau tidak akan mendapat futuh kecuali di Indonesia. Nah, ini kan ajaib ini. Allahu Akbar. Ajaib ini ceritanya. Tarim itu enggak kehitung aulianya itu. Sayanbutu fi hadramatul auliya kama yunbitul ma'ul bagl. Terlalu banyak wali. Seperti rumput yang muncul di tengah-tengah musim hujan. Lihat aja di Indonesia ini kalau musim hujan. Di rumah saya kadang sudah ada lantainya sudah dikasih keramik masih muncul rumput di halaman saya itu. Itu Hadramut kayak begitu. Banyaknya aulia seperti banyaknya rumput di musim hujan. Malah kan ada istilah kota 1000 wali. Saya katakan kota yang walinya tidak terhitung, terlalu banyak. Tapi futuh untuk Imamul Habr tidak akan terjadi di situ, kan ajaib ini. Akhirnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri memanggil Imamul Habr. Ini lanjutan cerita, kalau ini saya dengar dari Habib Syekh Al-Jufri marhum rahimahullah. Ketika dipanggil itu nangis Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yabki, kemudian dipeluk. Nah, ketika Imamul Habr dipeluk Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu, dada Habib Abdullah bin Umar dilekatkan ke dada Al-Imamul Habr. Kalau kata Amis Syekh, seperti ketika Rasulullah SAW dipeluk oleh malaikat Jibril di peristiwa ma'ana biqari'in itu. Hadammani hatta balagha minni al-jihad, kan dipeluk kuat. Kayak begitu. Dipeluk sambil beliau menceritakan mimpinya tadi, menceritakan mimpinya kepada Imamul Habr dan memberikan beliau izin untuk ke Indonesia, safar. Kalimatnya di situ kan safar, kan untuk safar ke Indonesia. Lah Allah Subhanahu wa taala memang Al-Fatih. Jadi Al-Fatih Allah, Al-Fattah Allah. Zat yang memberikan futuh itu Allah, hakikatan. Bukan siapa-siapa, bukan makhluk. Allah. Jadi Hadramut bukan Fattah, bukan Allah. Hadramut sabab, wasitah, sabab. Syekh sabab, wasitah, tapi bukan Khaliq, bukan pencipta. Bukan Al-Fatih. Al-Fatih wallah. Wallahu yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Inna Allaha arada an yaftaha untuk Al-Imamul Habr fi Indonesia. Selesai sudah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Allah maunya begitu. Setelah Imamul Habr sampai ke Indonesia, baru terjadi takdir Allah, beliau mendapat futuh ala yadi syekhihi Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Naam lahu syuyukh fatah akhar. Ya, banyak kan setiap aulia syekh fatahnya kan banyak. Min masyayikh Imamul Habr fil Fatah, Imamul Haddad ya, dan lain-lain. Cuma beliau tarigahnya ada yad Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf ila an fatahallah ala yadi. Luar biasa ini riwayat itu. Luar biasanya tadi itu. Kalau Allah sudah yurid, fulan futuhnya di fulan, tidak ada yang bisa melawan. Allah yang pingin Hatta adanya di Hadramut, Madinatul Aulia. Mengikuti ba'du riwayat, ini ba'du ya, bukan dan ini bukan riwayat yang saya ikuti. Nasabnya Sayyidul Khadir kan Sayyidul Khadir Balia bin Malkan. Itu sudah terkenal kan, Sayyidul Khadir Balia bin Malkan, dan itu yang kita ikuti. Tapi ada riwayat Nabi Allah Khadir itu anaknya Fir'aun. Mengikuti riwayat ini, bagaimana mungkin terjadi? Yaitu Allah. Allah Ta'ala itu
Tidak bisa dilawan. Mau bagaimana ya pasti terjadi sudah. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dalilnya ulama waktu di tafsir saya baca itu waktu membahas, bagaimana mungkin Nabi Khidir kok anaknya Fir'aun? Kalau memang riwayat itu benar ya, dikomentari itu, ditafsiri. Dijawab, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allahu Akbar. Karena itu Allah itu yang kuat ya. Biyadihi, di kekuasaan Allah, kullu syai', apa saja. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah ingin memberi. Jadi mintanya ke Allah. Ya Allah, beri aku futuh. Jalannya sudah urusannya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah kencang kita minta ke Allah Ta'ala, fa huwa hasbuh. Pasti terjadi itu. Jangan sampai dakhal syak fil qalb. Ini yang merusak ijabah itu ragu ini. Sudah syak ragu, apa iya, bagaimana mungkin? Wah, gak ada kejadian sudah itu. Syak itu racun. Syak ke guru ya racun, syak ke Allah apalagi, syak ke Rasulullah su'ul adab. Kalau fi ba'dil mawadhi bisa kufur, syakku fillah kufrun. Wasyakku fir rasuli kufrun fi ba'dil mawadhi, fi ba'dil abwab, tidak semua. Jadi itu racun yang jelas itu. Syakku fillah, syakku fil nabi, syakku fil awliya. Itu racun. Rezeki dia gitu. Ente butuh rezeki, utlub min Allah. Yakin. Dakhal syak, rusak udah, enggak terjadi. Syak itu harus dilawan, sudah jelas ya, kalau sudah masuk ya dilawan, tapi yang penting jangan sampai masuk ya. Bagaimana caranya syak tidak masuk? Bil ilmin nafi'. Ilmunya harus nafi'. Ma huwa ilmun nafi'? Apa itu ilmu nafi'? Kita diperintahkan untuk meminta ilmu nafi', bukan ilmu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nafi'. Apa itu ilmu nafi'? Alladzi yanfa'uk, nomor 1. Ilmu yang bermanfaat buat kamu dulu. Baru menular ghairuka, selain kamu. Baru menular lagi si ghairuka ini menularkan untuk ghairuhu, selain dia lagi. Ghairuhu menularkan lagi untuk ghairuhu ila yaumil qiyamah. Maka ilmu nafi' yanfa'uka wa yanfa'u ghairuka wa yatasalsal, menurun ke murid lagi, murid lagi. Ka ilmil auliya, ilmu Imam Syafi'i contohnya, ilmu nafi' yanfa'uhu, ya'malu bihi. Dakhal qalbu wa ya'mal, beliau beramal, ditularkan ke muridnya, muridnya menular ke muridnya, sampai zaman kita ilmu nafi' alladzi manna Allah 'ala al-Imam Syafi'i masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kota-kota. Berapa yang ya'malu bi ilmih la yuhsa, tidak terhitung. Itu ilmu nafi'. Allahu Akbar. Makanya Nabi SAW ya'allimuna untuk meminta ilmu nafi' yang dahsyat. Jangan ilmu nafi' buat kita aja, yang manfaatnya itu turun-temurun ila yaumil qiyamah. Insyaallah ilmu Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih itu ilmu nafi'. Kemanfaatannya di nafsihi, turun ke ibnuhu Syekhuna Al-Imam, turun ke auladuhu, turun ke talamidhu auladihi wa dzurriyyatuhu, terus insyaallah ila yaumil qiyamah tetap nafi'. Yanfa'uni wa yanfa'ukum wa yanfa'ul ahbab insyaallah. Wa hakadha Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Saya dapat riwayat lain lagi nih, dari orang lain lagi, dari orang Hadramut juga. Itu beliau berkata, karena itu ilmu Al-Habib Abdul Qadir ini katanya nafi'. Saya ketemu fulan bilang ana tilmidz Ustaz Abdul Qadir. Ketemu fulan ana tilmidz Ustaz Abdul Qadir. Mas sabab, kata perawi yang ngomong ke saya itu, orang sana. Mas sabab ilmu Al-Habib Abdul Qadir ini nafi', mengalahkan kemanfaatan agranuhu, teman-teman sezamannya nafi' semua.
Rata-rata talabatul ribat nafi, tapi Imamul Habar ini faik, lebih gitu, manfaatnya lebih meluas. Mas sebab kata beliau, li'annahu yasma' kalam syaikhuh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili. Sebab gurunya ngomong apa nurut. Bukan hanya itu saja. Saya dapat riwayat dari perawi itu, ketika Imamul Habar masih muda, tuh lagi panas-panasnya hawa muda, beliau kan alim dan zaki katanya, abgari, jenius Habib Abdul Qadir. Beliau ingin ikut salah satu organisasi yang kalau nggak salah ini ya. Ini yang kalau nggak salah yang kalimat setelah ini melawan pemerintah atau ya apalah. Yang jelas ibarat di sini itu organisasi politik gitu. Organisasi politik di Yaman waktu itu. Dan teman-temannya sudah mendorong sebab beliau bicaranya pinter, kan induh lisan Habib Abdul Qadir. Kalau ngomong itu bisa mempengaruhi orang. Jenius. Dan si organisasi ini mau berjuang buat Islam. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili dengar dipanggil, gal la tadba ya Abdul Qadir, jangan ikut ini. Itu begitu dia omong jangan la tadba, langsung keluar berhenti. Pet langsung enggak pakai mikir sudah. Ada katanya sebab Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi ilmu nafi itu karena ini. Kalau Syekh Habib Abdullah bin Umar ngomong apa udah langsung ikut, enggak pakai mikir. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wa dhurriyyah wal ahbab man sami'a hadzal kalam min barakatihi wa barakat khalifatih Syekhna al-Imam al-Hafiz al-Musnid kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqih wa barakat rijal silsilah daiman abadan fil udhu wa afiyah bila mihnah dunya wa akhirah. Wa fil khitam masalah ru'ya nabawiyah manamiyah ini saya ingatkan lagi bahwa wali ini terutama buat talabah Darul Hadits dan Ribatul Rahmah ini tolong dihafalkan betul riwayat ini dan dijadikan pegangan hidup, diingat-ingat. Kalau Anda punya murid sampaikan ke murid Anda, sebab riwayat ini banyak merubah semangat saya di dalam sholawat. Kalau lagi menurun, ingat riwayat ini, naik lagi pingin sholawat. Luar biasa ini riwayat. Insya Allah Anda sudah dengar dan sudah hafal juga. Sekali bersultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau berpikir itu yang luas, itu ijazah-ijazah kiai-kiai di Nusantara khususan, di mana-mana ini. Cari aja itu. Ba'dar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk urusan doa ingin mustajab. Setelah Rasulullah Fatihahnya ke siapa itu? Pasti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Anda baca kitab lagi cerita Babul Karamat, Allah Ta'ala memberikan keramat, rata-rata di bawahnya ceritanya Syekh Abdul Qadir. Artinya papan atas ini, luar biasa ini satu wali ini. Udah top. Sampai di manaqib kan, ya aziz anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Super sudah Syekh Abdul Qadir ini. Tapi fotonya dari mana coba? Dinudai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Mimpi Nabi dinudai. Sab'a marrat. 7 kali. Artinya apa? Sudah enggak ada lagi sudah. Babul Auliya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak ada lagi sudah. Nabi itu pintu dari segala pintu. Mulai dari malaikah wa sayyiduhum sayyidina Jibril mendapatkan rahmat minan Nabi Muhammad, al-anbiya wal mursalin, ikhwanuhul kiram mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad, al-awliya mulai dari Syekh Abdul Qadir sampai jami'ul awliya mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad. Pintu dari segala pintu. Karena itu kalau orang tidak ingin tertutup pintu batinnya,
falyukthir minas salati wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya memperbanyak salawat. Bi ayyati sighatin kanat, terserah Anda senang salawat yang mana, otomatis utamakan yang ada silsilah kepada para masyayikh hukum, sampai si salawat ini membuka bab ru'yah al-manamiyah, minimal itu. Bab ru'yah al-manamiyah itu minim, paling tidak gitu. Kalau jangan sampai kurang dari itu, sampai Anda masuk di kelompok orang-orang yang banyak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lagan. Kalau bisa ya naik lagi ke logiyah, fahwaniyah. Syukur-syukur sebelum meninggal bisa sampai ke yaqadzah. Syukur-syukur lagi sering. Allahumma amin, fadlullah wasi'. Kalau Allah yang kepingin kan ya ketemu aja jalannya kan. Jadi as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadikan rukun kehidupan. Rukun kehidupan harian. Baik semasa nyantri, semasa ngajar, semasa berkeluarga, terutama ketika Anda mendekati ajal, harus lebih banyak lagi bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pintu menuju husnul khotimah juga Nabi lagi, udah enggak ada lagi sudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.